Selama ini, banyak orang percaya bahwa pertanian Jepang adalah standar tertinggi dunia, sementara pertanian Indonesia dianggap tertinggal. Namun, sebuah kisah dari kebun ubi jalar di Jepang justru memunculkan kenyataan yang berlawanan. Di tengah lahan yang sebelumnya mengalami penurunan produktivitas, hasil panen tiba-tiba melonjak dengan kualitas umbi yang seragam dan bernilai jual tinggi. Yang paling mengejutkan, perubahan itu dikaitkan dengan pengalaman para pekerja migran asal Indonesia yang menerapkan teknik pengolahan tanah berbasis pengalaman lapangan. Kisah ini langsung memancing perhatian karena menunjukkan bahwa teknologi tinggi saja ternyata belum tentu mampu menggantikan pengetahuan praktis yang diwariskan turun-temurun. Ternyata cara panen ubi jalar di Jepang sangat gampang, guys. Untuk panennya sekarang dilakukan oleh 4 orang ya. Yang pertama ada yang menggunting ya untuk memisahkan akar dan ubinya. Setelah itu ada juga yang nyortir ya antara besar, kecil, dan pertengahan. Dan tidak lupa ada juga yang mengoperasikan mesinnya ya. Nah, untuk panennya dilakukan menggunakan mesin seperti ini supaya cepat, guys. Soalnya untuk lahannya pasti bukan 1 hektar ya, tapi berpuluh-puluh hektar ya, guys ya. Nah, mungkin seperti itu keseruan kami panen ubi jalar di Jepang. Tidak lupa kami juga di sini dari berbagai daerah ya, ada yang dari Bali, Garut, Jakarta. Terus ada juga yang dari Jawa Tengah ya. See you the next video. Nah, jadi seperti inilah proses pembibitan ubi jalar di Jepang. Setelah nanti tumbuh, nanti diambil daunnya buat bibit atau batangnya ya guys ya. Nah, sebelum itu mari kita lihat proses penaburan pupuk untuk tanaman atau untuk ubi jalarnya. Kita foto dulu ya, cekrek. Udah guys, mantap. Nah kebetulan ini tuh temen aku ya guys ya. Lagi nabur pupuk. Nah seperti inilah ya ketika kerja di sektor pertanian Jepang. Untuk penaburan pupuknya ya pasti ya menggunakan alat seperti tadi guys. Nah mungkin seperti itu di video kali ini. See you the next video. Ini adalah cara budidaya ubi jalar di Jepang. Lahan dibuat bedengan memanjang dan diberi mulsa agar dapat menjaga kelembapan tanah dan mencegah tumbuhnya gulma. Sebelum ditanam, bibit ubi jalar direndam terlebih dahulu di dalam cairan disinfektan untuk mencegah serangan jamur dan penyakit. Kemudian bibit ubi jalar ditanam. Lakukan perawatan hingga ubi jalar siap panen. Kemudian mulsanya diangkat dan ubi jalar dipanen menggunakan mesin. Luar biasa maju petaninya. Dalam pasar hortikultura Jepang, bentuk fisik, ukuran, dan kualitas visual menjadi faktor utama yang menentukan harga jual. Semakin seragam hasil panen, semakin tinggi pula nilai ekonominya. Karena itulah keberhasilan menghasilkan ubi jalar premium dengan tingkat cacat yang rendah menjadi perhatian banyak petani lokal. Fenomena ini memunculkan diskusi menarik, bukan mengenai siapa yang lebih hebat, melainkan bagaimana pengalaman praktis dan teknologi modern ternyata dapat saling melengkapi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Di Jepang, banyak ubi jalar dibuang cuma gara-gara bentuknya bengkok, ukurannya nggak pas, atau kulitnya lecet di ujung. Padahal masih enak dan sehat. Ini bagian dari masalah food waste, bro. Setiap tahun, jutaan ton makanan dibuang cuma karena tampilannya kurang cakep. Sementara di tempat lain masih banyak yang kekurangan. Untungnya, sekarang makin banyak gerakan yang nyelamatin sayur jelek biar nggak mubazir. Jadi, jangan remehkan ubi bengkok. Dia cuma gagal glow up, bukan gagal gizi. Inilah dia cara tutorial cara menanam ubi di Jepang. Caranya sangat benar-benar mudah tapi inilah pertanian ubi jalar di Jepang yang proses panennya dilakukan secara modern sehingga hasilnya sangat maksimal. Walau memiliki lahan pertanian yang terbatas, di Jepang pertanian ubi jalar atau sweet potato dikelola secara modern dengan dukungan pemerintah lewat mesin produksi canggih sehingga lebih efisien untuk panen ubi jalar dalam skala besar. Ubi jalar di Jepang dianggap memiliki kualitas yang sangat baik karena meminimalisir penggunaan pestisida. Pusat pertanian ubi jalar di Jepang terletak di wilayah Kagoshima. Di wilayah ini juga proses pembersihan lanjutan ubi jalar dilakukan sebelum dikemas dan siap dijual ke pasaran lokal dengan nilai tinggi.
Permintaan pasar internasional sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, hingga Tiongkok terus membutuhkan ubi jalar dalam berbagai bentuk dan kategori. Sebagian digunakan sebagai bahan pangan segar, sebagian lagi menjadi bahan baku industri makanan modern yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Selama kebutuhan pangan terus meningkat, permintaan terhadap ubi jalar berkualitas juga akan tetap ada. Saat ubi jalar masuk ke industri pengolahan, nilainya bisa berubah jauh lebih besar dibandingkan saat masih berupa hasil panen biasa. Umbi yang awalnya hanya terlihat sebagai komoditas pertanian sederhana dapat diolah menjadi pasta, stik, keripik premium, potongan beku, hingga berbagai produk makanan modern yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dari sinilah rantai bisnis ubi jalar menjadi semakin menarik karena keuntungan tidak hanya berasal dari sektor budidaya, tetapi juga dari sektor pengolahan. Beberapa perusahaan pengolahan di Indonesia bahkan membutuhkan pasokan dalam jumlah yang sangat besar setiap tahun. Pada akhirnya, kisah TKI di Jepang dan keberhasilan pertanian Indonesia ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita sendiri. Indonesia memiliki sumber daya alam, pengalaman bertani yang panjang, serta kekayaan pengetahuan lokal yang masih sangat relevan di era modern. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana memberi ruang bagi inovasi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menarik generasi muda agar mau kembali melihat sektor pertanian sebagai profesi yang menjanjikan. Jika pengalaman sederhana dari kebun ubi jalar di Jepang mampu membuka mata banyak orang terhadap nilai pengetahuan petani Indonesia, maka sudah saatnya bangsa ini lebih percaya pada potensi agrarisnya sendiri dan menjadikannya sebagai kekuatan strategis untuk menghadapi masa depan pangan dunia.